Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu tentang penyembahan. Yang dahulu kalau kita perhatikan, kita belajar tentang para leluhur kita menyembah dalam bentuk pribadi di altar-altar yang mereka buat. Contohnya adalah zaman Nuh sampai ke Yakub, waktu itu kita pelajari, dan kita melihat perkembangan selanjutnya penyembahan di Bait Allah. Bait Allah, perkembangan kedua dalam penyembahan atau peribadatan dalam Perjanjian Lama adalah tabernakel. Yang selanjutnya diteruskan dengan Bait Allah. Sekarang penyembahan ini lebih bersifat nasional daripada sendiri-sendiri. Jadi lebih bersifat kebersamaan dalam arti satu bangsa. Jadi sekarang penyembahan selanjutnya tidak secara individual, tapi sudah berbentuk satu perhimpunan secara nasional. Nah, orang-orang Yahudi dalam jumlah yang besar berkumpul untuk menyembah Allah dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 20. Bait Allah merupakan pusat dari hidup keagamaan Israel kuno. Kitab Mazmur banyak berisi hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Orang-orang Yahudi dari timur tengah membanjiri Yerusalem untuk beribadah. Mazmur pasal 122 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 sampai 11. Dalam penyembahan umum kebangsaan ini, orang-orang Yahudi yang saleh memperoleh yang besar. Di dalam penyembahan itu terdapat keeratan hubungan yang tidak terpisahkan dari semangat kepahlawanan, kesetiakawanan, dan persaudaraan mereka, di samping kebanggaan dan kesalehan pribadi. Nah, kita perhatikan bahwa penyembahan sekarang sudah dimulai di dalam satu kelompok, kemudian punya dampak yang sangat besar, ada kesetiakawanan yang sangat tinggi, dan hidup dalam kesalehan yang menjadi kebanggaan mereka. Jadi penyembahan itu punya dampak, bukan hanya berdampak secara spiritual, tapi punya dampak dalam hal mengubah karakter seseorang, yang menjadikan karakter seseorang itu menjadi sangat baik, oleh karena pengaruh daripada penyembahan yang tulus dengan Allah. Jadi kalau penyembahan tidak ada dampak adalah penyembahan yang hampa. Selanjutnya, disinilah bangsa Yahudi ikut terlibat dalam persembahan kurban-kurban di Bait Allah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk upacara yang penuh hikmat dan permohonan. Setiap orang Yahudi ikut bersama-sama menaikkan nyanyian kepada Yehova yang dipimpin oleh biduan dan para penabuh alat-alat musik dari suku Lewi. Selama hari raya, Paskah, Pantekosta, Tabernakel, Pondok Daun-Daun, dan sebagainya, bangsa Yahudi diingatkan kembali pada peristiwa-peristiwa Allah yang besar dan belas kasih-Nya. Pada hari penebusan, Dia bersama-sama dengan bangsanya mengadakan penyesalan bersama dan mencari pengampunan dari Allah. Doa-doa merupakan hal yang utama selama penyembahan di Bait Allah. Nah, secara singkat, Bapak Ibu bisa melihat di situ bahwa dalam penyembahan bangsa yang di waktu itu dilakukan di Bait Allah, tapi tidak hanya penyembahan yang saja, tetapi juga menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan-pergumulan. Ingat, selama kita hidup adalah pergumulan. Jadi dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, yang namanya orang hidup pasti ada pergumulan-pergumulan. Nah, dalam penyembahan dan peribadatan itulah doa-doa yang dinaikkan bukan hanya doa syukur saja, bukan hanya doa mohon berkat saja, tetapi doa yang mungkin
berhubungan dengan keluarga-keluarga, mendoakan anak cucu kita, mendoakan masa depan anak-anak kita, berdoa untuk kesehatan kita dan sebagainya. Dan Tuhan yang kaya dengan kasih karunia itu pasti akan mendengar setiap doa-doa yang disampaikan. Dalam peribadatan itu mempunyai dampak yang sangat luar biasa, dan orang yang beribadah pada Tuhan dengan tulus, apa yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia. Nah, sampai di sini pelajaran kita sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menulis melalui WA Group. Nanti dengan senang hati kami akan menjawab setiap pertanyaan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, sampai bertemu di minggu yang akan datang. Amin.